Ya Allah, malah lebih rajin lagi orang lebih rajin. Nah, sembahyang rajin pada seorang, puasa rajin pada seorang, mengaji banyak hafalan pada seorang. Tapi keyakinannya, nah itu kan bukan sebujurnya pian pelajaran sifat 20 nih penting bener pang dipelajari generasi muda. Cuman memang harus memperbaharui cara-caranya supaya cara-cara mengenalkan Allah Ta'ala melalui sifat 20 ini awal diterima oleh generasi muda ini. Menang ini kan ini kesan konsumsi orang-orang tua kita sudah umur. Ya Allah, nah kasihan kan sebujurnya katakan generasi muda dong. Kalau nyata salah keyakinannya itu kalau ibadahnya banyak kok ini apa juruan hijrah udah sudah aja bujur hijrah dulu kata Nabi menyembah ini dibayangkan cuman pikiran keyakinannya ini ada di tanpa bujur salah akhirnya apa mengambilkan orang akhirnya apa macam-macam main keras lawan orang ikan yang kayak itu kalau lagi ada paham ini banyak berimbasnya ke situ kan. Makanya orang bahari itu mengajarkan diri kan hati-hati. Nah, ada wani yang menyalahkan orang tuh, ada wani sama-sama. Nah, berpikir 2 kali 3 kali lipat, puluhan kali lipat ibaratnya hendak menyalahkan orang tuh. Ada wani. Ini nyaman banget menyalahkan orang tuh nyaman banget. Nah, menyalahkan tuh sudahnya nang lebih parah lagi apa? Mengafirkan. Kafir. Ya Allah. Mengafirkan. Padahal kalau dari segi ibadah itu luar biasa bebannya. Nah, luar biasa bebannya. Nah, ini pokoknya kita harus ya hati-hati ya lah biarlah generasi muda anak-anak kita cucu kita ini jangan sampai terpengaruh pemikiran-pemikiran yang salah terkait dengan ma'rifatullah mengenal Allah. Memang banyak cara Pak, memang banyak cara. Cuman ketika caranya itulah dipelajari yang berakibat kepada menyalahkan orang, nah, sampai mengafirkan orang, membid'ahkan orang, nah itu sudah lain, sudah salah sudah kada pas lagi kayak itu sudah kada pas lagi. Harusnya ilmu yang kayak ini lah ilmu pengenalan ma'rifatullah ini gasan saurang bukan gasan orang itu ini karena ilmu ma'rifatullah ini diarahkan ke orang lalu salah terus lagi orang salah terus orang seorang bujur terus seorang berat masuk surga yang lain neraka udah kan itu kan nah ada rami aja ada rame juga, saya ekong juga, ada rame, nah itu kejamaah perkumpulan, kayak seorangnya yang berhak masuk surga, yang berhak berkumpul dengan Rasulullah kayak seorangnya, yang lain bila ada sepemikiran, bila ada sejalan dengan pemikiran kita, begitu enteng menyambat syirik. Begitu enteng menyambat bid'ah, begitu enteng menyambat kufur. Hati-hati. Kenapa jadi hati-hati? Ini kaitannya lawan keyakinan keyakinan. Jadi dan ini pernah terjadi kalau sudah ya Allah di zaman sahabat. Nah, di zaman sahabat setelah wafatnya baginda Rasulullah. Pembunuhan. Ini kita sambat saja nih lah. Yang dilakukan oleh salah seorang sahabat hitungannya kan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, membunuh itu Pak kepadaan jiwa salahnya. Kepadaan jiwa. Kepadaan apa maksudnya lah? Orang Islam jiwa membunuh. Jika orang Nasrani yang membunuh ya Allah, orang Yahudi yang membunuh, kok kurang lebih itu ini yang membunuh.
saudara seagama, bayangkan. Kenapa? Karena akibat pemahaman yang berbeda, pemahaman yang salah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita belajar nih dalam rangka itu supaya ini menguatkan keyakinan kita, bukan membandingkan keyakinan kita sama keyakinan orang. Bila orang lain pada seorang salah. Ya Allah, harusnya kasaurang. Nah, orang-orang bahari guru kita bahari itu malah jadi kayak itu. Nah, asal kadiri seorang dulu nah dianui, ditebali imannya. Orang tuh bisa dipikirkan orang seorang. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Unda gawean unda, ikam gawean ikam, nyawa gawean nyawa, unda gawean unda. Nah, kembali ke persoalan tadi. Jadi tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Allah Ta'ala maha suci dari memperbuat sesuatu atau meninggalkan memperbuat sesuatu dengan memiliki tujuan atau maksud-maksud. Kemudian kaitannya pulang nih Pak Alhamdulillah dari yang pertama, dari sifat yang tadi, la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarku. Kada wajib bagi Allah Ta'ala untuk memperbuat sesuatu dari perkara-perkara yang mungkinat ini. Mungkinat kan sudah sampaikan kalau Pak Alhamdulillah, sesuatu yang berubah-ubah itu mungkinat. Kita ini berataan. Nah, bila benda itu mengalami perubahan berarti mungkinat ngarannya. Hatta benda mati sekalipun itu mungkinat. Ini Pak, kira-kira mau sampai 100 tahun kan? Setahun ini apa ya? 10-20 tahun. Ada yang menurut bendanya utuh ini. Ini benda mati. Apalagi benda hidup? Ya Allah, benda hidup itu tambah ada malah nang hiram jadi putih. Ya Allah, nang kancang nih jadi keriput, ibu-ibu. Ya Allah, nang kuat jadi lama. Dulu angkatan 100 tahan aja, ini aja. Tahan lagi. Buka dulu, palpal tahan aja. Ada pemandang, wah ini Allah mulai sini kamu kasih itu aja hinga-hinga ada. Mungkinat Pak kita mungkinat. Itu benda hidup, benda mati juga sekalinya. Nah, jangan dikira benda mati ini kada mungkinat ini. Nah, ada tahannya dimakan waktunya itu tahan benda kayak ini. Nah, kita sambung tadi. Kada wajib Allah Ta'ala itu memperbuat sesuatu dari hal-hal yang mungkinan tadi, dan ada wajib juga meninggalkan berbuat sesuatu itu. Apa jawaban semalam? Tasarah Allah Ta'ala ya Allah hendak mengazab orang yang beriman, orang muslim. Serah Allah Ta'ala memasukkan orang nang ingkar nang berdosa ke dalam surga, terserah Allah Ta'ala. Memasukkan orang nang beribadah ke dalam neraka, terserah Allah Ta'ala juga. Maka ada gitu loh guru ya Allah Ta'ala, bukan masalah adil kada adil. Ini perkara kekuasaan Allah Ta'ala dulu yang kita bicarakan di sini. Nah, apabila kita berbicara seperti itu, berarti seakan-akan Allah Ta'ala terikat. Itu nah, ya Allah Ta'ala itu terikat. Makanya kan kaum Mu'tazilah ada prinsip yang mereka pegangi, al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman. Nah, kita orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah kada kayak itu. Kada kayak itu. Al-wa'du wal-wa'id itu maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala itu harus, modelnya tuh mesti memberi balasan kebaikan kesan orang yang berbuat baik, dan Allah Ta'ala itu harus memberikan hukuman bagi orang yang berbuat maksiat. Harus itulah kada boleh yang menjadi kata kuncinya. Padahal kan
Masalah keyakinan. Nah, ulun bicarakan masalah keyakinan, bukan masalah perbuatan lain. Kalau perbuatan lain ya misalnya basariat jadi orang itu. Basariat ini digawe juga kenapa? Karena disuruh ulang. Jangan ada disuruh, tapi juga kita. Marga disuruh Allah Ta'ala juga. Cuma dalam hati, hakikat hati itu ada mesti juga kayak gitu. Tapi disuruh bang. Ya kalau makan nasi ini yang paling sederhana dalam masalah keyakinan. Yang memberikan rasa kenyang itu siapa? Nah, kita kah, parut kita kah, atau Allah Ta'ala kah? Nah, kita ini kan Allah Ta'ala ya masih bujur aja tuh. Nah, bujur aja tuh. Jangan sampai Pak itu tadi. Makanya bila kita makan, berdoa, ya Allah, itu dalam rangka supaya tauhid kita kuat. Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu doa baik supaya tauhid kita nih, keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan rasa kenyang. Ya Allah, bahwa Allah yang menghilangkan rasa lapar. Itu nah. Untung makan apa? Nang diucapkan alhamdulillah alladzi at'amana. Nah, kalau at'amana wasaqana kan. Nang memakani kita itu siapa? Tangan kita ini kan nuntung kita kan. Siapa? Allah Ta'ala. Nah, itu baik mengotak itu, Bang. Jadi ini bergandeng lawan amalnya. Nah, itu yang keyakinan ini kata kawa keyakinan sebutin amal sebutin kata kawanya bahan begampir. Kata kawa kata kawa tak bisa. Nah, kayak dua sisi mata uang tuh nah 5 ribuan sabelah aja misalnya, sabelah ada dah, ayo lagi lah biar 100 ribu biar sabelah hilang, ada gambarnya ada bayar. Nah kayak itu hidupnya, keyakinan salah, amalan banyak, keyakinan salah, sia-sia. Keyakinan bujur, amalan kada rusak juga. Jadi kada kawa kada duanya harus berkait. Nah, tadi lalu. Jadi Allah Ta'ala kada wajib memperbuat sesuatu tadi. Kenapa itu tadi? Asal Allah Ta'ala. Nah ini belah keyakinan kita nih. Supaya kita ini bujur-bujur. Nah, Allah Ta'ala yang mengenyangkan, Allah Ta'ala yang memberikan rasa hampir rasa dahaga. Tapi nih, nah, kita tetap disuruh makan. Ya Allah, kita tetap disuruh minum. Bila kita haus, minum. Bila kita lapar, makan. Itu kalau suruhannya. Bila ada menggawi perintah, tunggu akibatnya. Bila yang 2 hari kada makan, itu Allah Ta'ala juga memberikan rasa kenyang. Ada tahu apa? Ada tahu apa? Nah itu yang maksud dulu tadi. Keyakinan tanpa usaha tapi keyakinan salah. Itu luput keduanya. Nah, jadi ada usaha dan bujur keyakinannya. Itulah yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang disampaikan. Insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafawwada wa rasulana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.